Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Izharul Haq, kitab yang kitab karangan dari Syekh Rahmatullah Al-Kiranawi Al-Utsmani Al-Hindi. Nah, jadi kitab ini adalah kitab yang mengcounter serangan-serangan para misionaris Kristen yang menjajah India pada tahun 1800-an. Nah, dan kitab inilah yang menjadi motivasi dari Syekh Ahmad Didat juga di dalam melawan kristenisasi di Afrika Selatan serta di India. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai pada pasalnya yang pertama tentang nama-nama jumlah bilangan kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta tentang konsili-konsilinya. Nah, jadi sekarang kita beralih ke pasal yang kedua, yaitu tentang di mana tidak adanya sanad yang bersambung dari kitab Bible ini. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. الفصل الثاني في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد. Jadi ini pasal kedua pada menjelaskan bahwa orang-orang ahli kitab tidak mendapati di sisi mereka itu sanad yang bersambung, ya seperti sanadnya hadis di dalam agama Islam, mulai dari Nabi pindah kepada para sahabat, dari para sahabat pindah ke tabi'in, dari para tabi'in pindah ke tabi'in terus sampai kita mendapati hadis itu sekarang. Nah, karena Bible atau Alkitab itu lebih jauh lagi munculnya, maka kemungkinan untuk tercecer atau untuk hilangnya sanad daripada kitab ini itu sangat-sangat possibility-nya itu lebih meningkat karena lebih jauh zamannya. Nah, itu sanad yang tidak adanya sanad bersambung bagi kitab dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, nanti di sini dibahas dia masing-masing dalam kitab-kitab Alkitab ini. Jadi seperti penjelasan di awal bahwa kitab Alkitab itu terdiri dari berbagai macam kitab. Nah, kumpulan kitab itu namanya Bible. Nah, jadi nanti masing-masing kitab ini dijelaskan bagaimana kondisi sanadnya oleh Syekh Rahmatullah. Yang bahkan orang-orang para misionaris itu tidak mampu untuk menjelaskan sanadnya. Jadi mari kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah olehmu, arsyadakallahu ta'ala, semoga Allah menunjukkanmu jalan yang lurus, annahu la buddha, bahwasanya haruslah likaunil kitabi samawiyan wajib taslim, bahwa kitab samawi itu wajib kita terima, wajib kita yakini, baik Injil, Taurat dan Zabur. Tetapi yang kita yakini itu bukan Taurat yang sekarang ataupun Injil yang sekarang. Nah, karena sudah mengalami tahrif. Nah, an yasbita, untuk
untuk menetapkan ayusbita, untuk ditetapkan awalan, di awal-awal itu maksudnya itu bidalilin tamin, dengan dalil yang sempurna. Jadi kita wajib menerima bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab lain selain Al-Quran. Nah, tetapi kitab-kitab yang lain itu akan kita percaya kalau ada dalil-dalilnya yang sempurna. Kalau ada yang mengklaim bahwa ini kitab Injil misalnya, kitab Injil yang asli misalnya, walaupun sebenarnya kemungkinannya sudah sangat tidak mungkin untuk ditemukan kitab Injil karena Allah tidak menjaganya. Anna hadzal kitab, bahwasanya kitab ini, misalnya ada seseorang bahwa mengklaim bahwa ini adalah kitab daripada Allah, dan mengklaim bahwa anna hadzal kitab kutiba, ditulis biwasitatin nabiyil fulani misalnya, bahwa kitab ini ditulis dengan perantaraan seorang nabi siapalah gitu misalnya kan. Nah, ada klaim misalnya bahwa sala ba'da zalika, dan sampailah setelah beberapa masa ilaina, dan sampailah kitab itu kepada kita bisanadil muttasili, dengan sanad yang bersambung, bila tagayyurin wala tabdilin, dengan tanpa ada perubahan, tanpa ada penggantian isi-isi kitab itu. Nah, ada klaim lah gitu. Wal istinadu, dan ada disandarkan sanadnya itu ila saksin, kepada seseorang, zi ilhamin, yang mempunyai ilham, bimujarradiz zanni wal wahmi, dengan mengklaim bahwa yaitu orang yang menerima ilham itu hanya semata-mata prasangka saja, misalnya bahwa saya menerima kitab ini dengan jalan ilham misalnya. Ada orang yang mengklaim seperti itu. Nah, itu hanya semata-mata perasaannya saja, wal wahmi, dan hanya ilusinya saja, bayangannya saja. Nah, la yakfi fi isbati annahu min tasnifi dzalika syakhs. Nah, itu tidak mencukupi bahwa seseorang itu apakah diakah yang apakah dia, seseorang yang mengklaim dirinya mendapat ilham itu, apakah dia yang menyusun kitab itu. Nah, itu perlu diragukan. Wa kadzalika mujarradud da'i, begitu juga hanya klaim-klaim firqatin, sebuah kelompok kecil, atau firqin, atau beberapa kelompok kecil, la yakfi fihi, maka tidak mencukupi klaim-klaim itu. Berarti itu hanya sebatas klaim. Ala tara anna kitabal musyahadat, tidakkah kamu melihat, memperhatikan bahwa kitab-kitab yang dipersaksikan, was-safarah, atau kepada kitab, dan kitab-kitab as-saghir, was-safar as-saghir, dan kitab yang sogir, yang kecil, litakwini, bagi kitab kejadian, wa kitab al-mi'raj, dan kitab mi'raj, wa kitab al-asrari, wa kitab testament. Jadi mi'raj ini naiknya. Nah, jadi ini nanti ada mungkin di bawah nih penjelasan siapa punya kitab ini. Dan kitab-kitab asrar, rahasia-rahasia, wa kitabul testament, catatan kaki nomor 1. Jadi testament itu kalimatun injiliziyatun. Jadi testament adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Maknaha, artinya adalah al-ahdu al-misaku, yaitu perjanjian. Yaitu perjanjian Tuhan lah gitu. Perjanjian Tuhan. Nah, wa kitabul iqrar mansubatan ila Musa alaihissalam, dan kitab iqrar, pengakuan itu dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzalika, ini banyak yang tidak kita baca catatan kakinya karena ini lumayan panjang dia nih. Nah, jadi kalau ada kita baca, kalau dia terlalu panjang tidak usah kita baca. Nah,
Wa kadzalika safaru rabi, begitu juga kitab yang keempat. Jadi safar itu artinya kitab ya. Yang keempat li Ezra, bagi Ezra, mansuban ila Ezra, dinisbatkan kepada Ezra. Wa kitabu Mi'raju Asya. Nah ini kan ini dia ada dijelaskan Mi'rajnya siapa, yaitu Mi'rajnya Isaiyah, yaitu Isaiyah. Isaiyah ini bahasa Indonesianya apa ya? Isaiyah itu bahasa Inggrisnya, Yesaya bahasa Indonesianya. Mansubani, keduanya itu kitab Musyahadat Isya dan Mi'raj Isya itu dinisbatkan ila Isya alaihissalam. Wasiwal kitabil masyhur, dan selain daripada kitab-kitab yang terkenal li Irmiyah, bagi kitabnya Irmiyah alaihissalam. Nah, itu kitabun akhar adalah kitab yang lain mansubun ilaihi yang dinisbatkan kepadanya. Wa iddatu malfuzatin, dan beberapa lapas mansubatun dinisbatkan ila Habakuk alaihissalam, kepada Nabi Habakuk. Wa iddatu zaburat, dan beberapa lapas zabur juga mansubatun dinisbatkan ila Sulaiman alaihissalam. Wa min kutubil ahdil jadid, dan sebagian dari kitab-kitab perjanjian baru, siwal kutubil mazkurah, kecuali dari 7 kitab yang disebutkan, itu kutiba jawazat sab'ina mansubatan. Mungkin mansubatan ini tamyiznya nih. Atau mansubatan, jadi tamyiznya tidak disebut. Jadi sab'ina itu tamyiznya kitaban jadinya. Melampaui 70 kitab yang dinisbatkan ila Isa, kepada Nabi Isa, wa Maryam, dan kepada Maryam. Wal hawariyin, dan dinisbatkan 7 kitab di atas itu kepada para pengikutnya Hawari. Jadi dinisbatkan kepada Nabi Isa, Maryam, para Hawari, dan pengikut-pengikutnya. Wal masihiyun al-ana, dan orang-orang Kristen sekarang, yad'una anna kullam minal hadzal kitab, bahwa mereka orang-orang Kristen zaman sekarang itu mengklaim bahwa tiap-tiap daripada kitab yang 7 di atas itu minal akadzibil masnu'ah, itu berasal dari kitab-kitab dusta yang berisi kedustaan. Wattafaqa ala hadhihi da'wa, kini satu klik ini saya cari di Google, saya tidak menemukan jenis Kristen atau jenis gereja Krik ini. Dan sepakatlah oleh ini dakwaan, ini klaim oleh gereja Krik, wal Katolik. Jadi sepakat bahwa kitab-kitab di atas itu berasal dari kitab-kitab yang berisi kebohongan. Wal Katolik dan Katolik juga sepakat, wal Protestan dan Protestan juga sepakat. Wa kadzalika safar salisu li Ezra, begitu juga kitabnya yang ketiga bagi Ezra, wa mansubun Ezra itu dan dinisbatkan kepada Ezra. Wa inda kanisati Krik, dan di sisi gereja Krik itu juz'um min ahdil atiq, itu menganggap bahwa kitab ketiga dari Ezra ini adalah bagian dari min ahdil atiq, dari bagian dari perjanjian lama. Wa muqaddas, muqaddas ini artinya berasal dari Tuhan. 3 ay kalamillah, yaitu berasal dari kalamnya Allah. Nah, jadi wajib taslim bagi gereja Krik itu kitab ketiga Ezra itu wajib diterima karena ia berasal dari perjanjian lama dan berasal dari kalamnya Allah, katanya. Wa inda kanisatil Katolik, dan di sisi orang-orang Katolik wal Protestan dan Protestan, bahwa
dia itu kitab ketiga dari Ezra itu berasal dari Minal Akazibil Masnuh. Itu berasal dari kedustaan-kedustaan. Kama sata'rifu, sebagaimana yang akan kamu ketahui, hadhihi akan ini al-umur, yaitu akan ini perkara, mafassalatan secara terperinci fil babisani pada bab yang kedua insyaallah taala. Jadi ini masih bab 1, pasal 1 dan pasal 2 sekarang. Nah, itu urutannya kitab ini. Waqad arafta fil faslil awal, sungguh engkau sudah mengetahui pada pasal yang pertama, anna kitab baruh, bahwa kitab baruh, wa kitab tabia, wa kitab Yahudit atau Yudit, wa kitab Wazdim, wa kitab Ecclesiastics, wa kitab Makabain, dan 2 kitab Makabin, wa juz'an, dan 1 kitab min kitab Esther, dari kitab Esther. Wajibatut taslim, itu wajib diterima inda Katolik. Ini yang disebut tadi itu wajib diterima oleh orang-orang Katolik. Artinya dia itu diterima oleh Kristen Katolik. Wa wajibatur raddi, dan wajib ditolak indal Protestan, di sisi atau menurut orang Kristen Protestan. Jadi ini berkontradiksi kedua Kristen ini terhadap kitab yang banyak, yaitu kitab yang tadi, yaitu di pasal pertama, kitab baru, kitab Tabia, Yudit, Wisdom, Ecclesiastics, 2 kitab Makabin, dan 1 bagian dari kitab Esther, itu wajib diterima Katolik, wajib ditolak oleh Protestan. Nah, begitulah keadaan dari kitab sanadnya. Bahkan sesama golongan sekte Kristen itu ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, fa idza kana al-amru kadzalik, apabila ada semua perkara itu, nah fala na'taqidu. Nah, kalau seringnya berkontradiksi sesama sesama sekte besar Kristen, Katolik dan Protestan adalah sekte besar Kristen. Mungkin belum disebutkan sekte yang ketiga, yaitu walaupun jumlahnya tidak sebanyak keduanya ini, yaitu yang di Rusia itu, Kristen yang hitam-hitam pakaiannya itu. Saya lupa namanya, nanti kalau ingat saya sebutkan. Terus saya cari dulu di Google, nih penting. Saya ingat sekarang, Kristen Ortodoks. Alhamdulillah saya ingat. Tetapi jumlahnya lebih kecil dari kedua jenis Kristen tadi. Nah, kalau semua sekte-sekte itu berselang pendapat tentang kitab mana yang harus diikuti, mana yang wajib diterima, mana yang wajib ditolak, fala na'taqidu bimujarrad istinadi kitabi minal kutubi ila nabiyyin aw hawariyin. Ini ada orang ribut luar ini, ribut bukan ribut bertengkar ya. Fala na'taqidu, dan kami tidak meyakini, beriktikad bimujarrad istinadi, dengan hanya semata-mata disandarkan kitab minal kutubi, daripada kitab ila nabiyin, kepada nabi, au hawarin, atau kepada para hawari, annahu ilhamiyun, bahwasanya ini kitab ada berasal dari ilham, au wajib taslim, ataupun apakah dia wajib diterima. Nah, itu kami tidak yakin tentunya, kata Syekh rahmatullah. Wa kadzalika, dan begitu juga kami tidak yakin bimujarradid da'aihim, dengan hanya semata-mata klaim mereka, bal nahtaju ila dalil, akan tetapi kami butuh kepada dalil. Benarkah ini berasal dari ilham? Buktinya apa? Siapa yang menulisnya? Kapan ditulis? Nah, walidzalika talabna miraran.
Karena itu kami sudah meminta berulang kali, kata Syekh rahmatullah, min ulamaihim, daripada para pemuka agamanya Kristen, mana dia? Min ulama'ihil fuhul, dari ulama yang berani, dari pemuka agama Kristen yang berani, as-sanad al-muttasil, yaitu untuk menunjukkan sanad yang bersambung. Fama qadaru alaihi, nah maka mereka para pemuka agama Kristen yang dilawan debat, termasuk Dr. Founder dan dokter-dokter yang lainnya, atau termasuk pendeta atau pastor-pastor yang menyebarkan agama Kristen di India saat itu. Mereka semua tidak mampu, bahkan semua pendeta di dunia ini tidak mampu menunjukkan dalilnya. Wa'tadzara ba'dal qissisin. Nah, dan uzur lah, artinya uzur itu tidak mampu. Sebagian para pendeta fi mahfalil munazarah, pada ketika forum debat itu dilaksanakan. Nah, jadi pendeta-pendeta yang ikut debat bersama dokter atau Syekh rahmatullah itu, mereka semua tidak mampu menunjukkan dalil yang bersambung. Allati kanat baini wa bainahum, yang perdebatan itu terjadi di antara aku dan di antara mereka para pastor itu, kata Syekh rahmatullah. Faqala, maka berkata berkata pastor-pastor itu ketika ditantang mana bukti bersambungnya sanad dari kitab-kitab Bible ini. Katanya, inna sababa faqdanis sanadi indana, itu wuqu'ul masaibi wal fitani alal masihin. Nah, jadi diakui di sini bahwa sebab dari hilangnya sanad kitab kami ini, wuqu'ul masaib, itu karena terjadinya musibah. Kata pastor-pastor itu curhat ya, bahwa kitab kami dulu hilang lah gitu kan, karena terjadi musibah wal fitan, dan ujian alal masihin, terhadap orang-orang Kristen zaman dahulu, ila muddatin, sampai waktu 313 sana. Jadi sampai pada tahun 313 Masehi itu orang-orang Kristen ditimpa musibah dan ujian sampai menghilangkan nasab-nasab atau sanad-sanad yang bersambung. Jadi curhat ya di sini. Nah, watafahasna fi kutubil isnad lahum. Dan kami sudah meneliti, kata Syekh rahmatullah, ini sudah selesai tadi itu, alasan yang disebutkan oleh pastor itu, bahwa kitabnya itu dia hilang karena ada musibah dan ujian pada tahun 313. Berarti ini masih masa-masa konsili, berarti ini titik ya, sudah selesai di sana. Atafahasna fi kutubil isnadi lahum, dan kami sudah meneliti, menguji, kata Syekh rahmatullah, di dalam sanad-sanad kitab mereka. Fama ra'ayna fiha syai'a, dan kami tidak menemukan apapun, ghairaz zanni wat takhmin, kecuali hanya prasangka dan tebak-tebakan saja. Bagaimana rupanya kitab yang berasal dari langit, yang kitab samawi, tetapi nasab atau sanadnya itu hanya berdasarkan tebak-tebakan saja, pasti sangat-sangatlah rapuh. Nah, yaquluna bizanni, mereka berkata dengan hanya prasangka, wa yatamassakuna bi ba'dil qara'in, dan hanya berpegang dengan hanya sebagian petunjuk kecil. Wa qad qultu, dan aku berkata, inna zanna fi hadzal bab la yughni syai'a, sungguh prasangka di dalam klaim ini itu tidak menunjukkan apapun. Famada malam ya'tu bidalilin syafin, maka selama mereka para orang-orang Kristen tidak mampu menunjukkan dalil yang jelas bahwa kitab ini ada sanadnya, nah
wa sanadin muttasilin, dan selama orang-orang Kristen tidak mampu menjelaskan sanad yang bersambung, famujarradul man'i yakfina, maka kami akan tetap menolak klaim-klaim itu. Wa iradu dalilu fi zimmatihim la fi zimmatina, dan mendatangkan dalil bahwa Alkitab atau Bible ini mempunyai sanad yang bersambung, itu dibebankan kepada orang-orang Kristen sendiri, bukan kepada kita orang Islam, kata Syekh Rahmatullah. Ya memang benar, kalau untuk membuktikan bahwa Bible itu punya sanad, ya yang harus membuktikannya itu ya orang Kristen sendiri, bukan kita. Lakin akan tetapi ala sabil tabarru'i atakallamu fi hadzal bab, tetapi atas jalan berderma. Saya juga kurang pas berderma di sini apa maksudnya. Mungkin apakah karena para pastor tidak mampu, maka Syekh Rahmatullah membantu mereka di dalam mengungkapkan sanadnya, jadi dibantulah gitu. Yang aku berbicara pada masalah ini, kata Syekh Rahmatullah. Nah, walamma kana takallumu ala sanadi kulli kitabin mafdiyan ila tatwilil mumil, fala natakallamu illa ala sanadi ba'di min tilkal kitab. Nah, jadi ketika mau membahas panjang lah tentang sanad-sanad ini, nah sampai membosankan mungkin katanya, kata Syekh Rahmatullah, karena panjangnya mungkin. Nah, jadi nanti kita akan baca sebagian saja, nah, karena terlalu panjang. Fa'aqulu wabillahi taufiq, maka aku berkata, kata Syekh Rahmatullah. Nah, halut Taurat. Nah, ini dia bahwa nanti kan Alkitab itu mempunyai, Alkitab itu adalah kumpulan beberapa kitab. Nah, kitab-kitab inilah nanti yang disebutkan sanad-sanadnya ya oleh Syekh Rahmatullah. Mulai dari kitab Taurat. Kan Taurat itu adalah bagian dari kitab Bible. Nanti setelah Taurat, kitab Hezekiel misalnya, kitab Kudot misalnya, kitab dan lain-lain, semua yang ada di dalam Bible itu nanti mungkin dibahas di sini. Ataupun mungkin sebagian belum saya periksa juga. Jadi hanya saya memeriksa rangka daripada isinya kitab ini saja, belum terlalu detail. Nah, jadi di sini nanti disebutkan bahwa kondisi kitab Taurat ini begini sanadnya, kitab Hezekiel begini sanadnya, kitab Kudot dan lain-lain begini sanadnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan tabaruk tadi itu, bahwa atas jalan berderma. Jadi Syekh Rahmatullah yang menjelaskan tentang sanad-sanad masing-masing dari kitab yang ada di Bible. Jadi kita mulai dari kitab Taurat. Nah, innahu la sanada li kauni hadhihi Taurah. Innahu la sanadun li kauni hadhihi Taurah. Sungguh ini kitab Taurat ini keadaannya itu Taurat ini al-mansubah, keadaan daripada kitab Taurat yang dinisbatkan ila Musa alaihissalam, min tasnifatihi, daripada pembuatannya, wa yadullu alaihi umurun, dan menunjukkan kitab Taurat ini atas beberapa perkara. Nah, jadi inilah dia disebutkan bahwa kitab Taurat ini kitab yang dinisbatkan kepada Nabi Musa pada sebagian, atau daripada min tasnifatihi daripada gimana kita artikan, daripada karangannya lah gitu. Nah, ini dia perkara yang pertama, al-amrul awal. Sata'rifu insyaallah fil bab tsani. Engkau akan mengetahui insyaallah pada bab yang kedua, fi jawabil mughalithah ar-rabi'ah, pada jawaban yang mughalith ini artinya berkontradiksi lah, banyak kesalahan.
di dalam menjawab kesalahan yang keempat. Mungkin ini keempat al-amrul rabi', jadi dijelaskan dulu, nanti di keempat itu nanti begini penjelasannya. Fi bayanil amril awal, di dalam menjelaskan perkara yang pertama, sani, salis, kedua dan ketiga. Minal umuril lati, dari perkara-perkara yang yazulu biha, yang hilanglah biha. Istibaat itu banyak artinya nih. Istibaat itu mengenyampingkan, mendiskualifikasi, meniadakan. Istibaat meniadakan wuku' tahrif, meniadakan terjadinya tahrif bi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Anna tawatara hadhihi Taurat, bahwasanya kemutawatiran kitab Taurat ini munqata'un, itu terputus, qabla zaman Yusha, sebelum zaman Yusha bin Amun. Nah, wan nuskhatu, ini sudah masuk di dalam menjelaskan sanad-sanad daripada Taurat ini. Nah, jadi kitab Taurat ini urut-urutan sanadnya itu sudah terputus sebelum zaman Yusha bin Amun. Ini sudah sangat lama berarti putusnya ini. Wa nuskhatu, dan naskahnya, naskah kitab Taurat itu allati wujidat, yang didapati ba'da samani asyara sanah, itu didapati setelah 18 tahun, min julusi ala sariri sultanah li'timadi alaiha yakinan. Nah, itu dari berkuasanya di singgasana kekuasaannya, li'timadi alaiha, karena berpegang atas Taurat itu yakinan, secara yakin. Nah, jadi ini maksudnya sebelum Yusha bin Amun berkuasa. Wa ma'angkauniha, dan beserta adanya kitab ini goyru mu'tamidatin, goyru mu'tamidatin. Jadi ini mubtada muakhar, itu tidak mu'tamad. Mu'tamad itu apa istilahnya? Tidak pendapat yang paling kuat lah gitu. Itu bukanlah pendapat yang kuat. Ba'at, yang hilang, hadhihi nuskhah, naskah ini hilang, dan juga ghaliban secara umum qabla hadisati Bukhadnezzar, itu sebelum adanya masa Nebuchadnezzar. Ini pernah saya dengar, tapi saya kurang ingat ceritanya. Wa fi hadisatihi, dan pada zamannya Nebuchadnezzar, apa kita bilang nih, Nebuchadnezzar, kalau nggak salah pakai Z ya, Nebuchadnezzar. Wa fi hadisatihi, dan pada zamannya Nebuchadnezzar itu, in adamati Taurat, itu hilanglah kitab Taurat. Wasairu kutubil ahdil atik, dan hilang juga semua kitab-kitab perjanjian lama. An sahfatil alimi rasan, itu hilang kitab-kitab perjanjian lama ini di kepalanya orang-orang alim. Orang-orang alim mungkin pernah dihafal juga, mungkin sebagian kan. Atau ini rasan ini, atau pokoknya, atau inti-inti dari inti dari perjanjian lama yang hilang. Mungkin maksudnya rasan di sini. Nah, jadi mungkin antara dia menghafalnya atau inti-intinya maksud rasan ini. Walamma kattaba Azra, dan manakala Ezra menulis hadhil kitab, akan ini kitab, ala za'mihim, di atas prasangka, atas pendapatnya dia sendiri lah gitu. Da'at naskha, hilang naskahnya itu yang ditulis oleh Ezra. Wa aktsaru nuquliha, dan hilang juga kebanyakan yang dinukilnya. Fi hadisati Antiochus, pada zaman Antiochus. Nah, itu perkara pertama, sudah menunjukkan beberapa tempat terputusnya sanad dari kitab Taurat. Jadi banyak sekali buktinya di sini bahwa terputusnya sanad dari kitab ini. Nah, selain juga bahwa kitab Taurat ini juga inti dari kitab Injil, dialah yang pertama kali ditulis di pasal ini.
Al-amr tsani, perkara yang kedua, jumhuru ahlil kitabi yaqulun, jumhurnya kebanyakannya para ahli kitab berkata, inna safaral awwala wasani min al akhbaril ayyam, bahwa kitab pertama dan kedua, ingat kitab pertama dan kedua dari kitab kronikal. Kronikal itu bahasa Indonesianya tawarikh, walaupun tawarikh itu juga sebenarnya bahasa Arab, artinya sejarah. Mungkin kitab kronikal itu banyak mengandung sejarah. Jadi kedua kitab itu, yaitu kitab pertama dan kedua dari kronikal ini, sannafahuma Ezra alaihissalam. Yang mengarang keduanya itu adalah Ezra alaihissalam. Bi'anati Hagai wa Zakaria, dengan bantuan Hagai dan Nabi Zakaria ar-Rasulaini, yang keduanya adalah seorang rasul alaihima assalam. Fahadanil kitabati, maka kedua kitab ini, kitab awal dan kedua kronikal ini, fil hakikati, di dalam hakikatnya itu, min tasnifi haula'il anbiya'i salasa, itu pada hakikatnya itu adalah karangan atau buatan dari ketiga nabi ini, yaitu Nabi Ezra, Hagai dan Zakaria. Nah, karena mereka lah yang membuatnya, yang mengarang, yang sonafah katanya tadi. Wa tanaqada kalamuhum fil babi sabi', dan berkontradiksilah kalam mereka itu pada bab yang ketujuh, wasamin, dan pada bab yang kedelapan, min safaril awal, dari kitab yang pertama, fi bayani auladi Bunyamin, di dalam menjelaskan anak-anak Bunyamin. Apakah namanya yang salah atau jumlahnya anaknya yang salah ini kan? Wa kadza khalafu fi hadzal bayan, begitu juga mereka itu berselisih di dalam menjelaskan hadhihi Taurat al-masyhurah, bahwa mereka juga berselisih di dalam menjelaskan Taurat yang terkenal ini, biwajhaini, dengan dua sisi. Al-awwalu fil asma'i, yaitu yang pertama di dalam namanya, wasani fil adadi, yang kedua adalah di dalam jumlah anak itu. Haitsu, dengan sekira, yufhamu minal babi sabi', dipahami dari bab yang ketujuh, anna abna Bunyamin, bahwa anak-anaknya Bunyamin itu salah satu, ada jumlahnya itu ada 3. Wa minal babi samin, sedangkan pada bab yang ke-8, annahum khamsatun, bahwa jumlahnya ada 5. Wa minat taurati, dan dari kitab Taurat, annahum asyaratun, itu ada 10. Nah, jadi mana yang benar? Nah, wattafaqa ulama ahli kitab, dan sepakatlah ulama para ahli kitab itu, annama waqa'a fis safaril awal, bahwa yang ada pada kitab yang pertama itu ghalatun, itulah yang salah. Wa bayyanu, dan mereka mereka menjelaskan sebab wuqu'il ghalat, itu sebab terjadinya kesalahan. Anna Ezra, bahwasanya Ezra itu mahasalalahu, itu tidaklah hasil baginya at-tamyiz, oleh bisa membedakan. Jadi Ezra itu tidak bisa membedakan bainal abna'i wa abna'il abna, di antara anak dan cucu. Jadi ketika menjelaskan anak-anak Bunyamin itu, Ezra tersalah di dalam menjelaskan mana anak, mana cucu Bunyamin. Bunyamin ini mungkin saudaranya Nabi Yusuf. Wa anna awraqan nasabi, dan bahwasanya pohon, jadi awraq ini sebenarnya daun, tetapi pohon nasab. Wa anna awraqan nasabi, dan bahwasanya pohon nasab, kan ada biasa pohon nasab itu pohon nasab keluarga lah gitu. Nah, ini dia berarti mungkin dulu dijaga nasabnya dengan dipakaikan nasab atau pohon nasab. Allatina qala anha, yang nukila anha, yang dinukil daripadanya pohon nasab itu, kanat nakisatan, adalah pohon nasab itu dia kurang. Tetapi karena dia kurang, salahnya itu yang dijadikan patokan. Nah, al-zahiru anna haula'il abniya, dan jelaslah bahwa mereka para nabi yang 3 ini, kanu muttabi'ina li Taurah, mereka itu mengikuti kitab Taurat. Falau kanat Tauratu Musa, walaupun ada Tauratnya Nabi Musa, hiya hadhihi Taurat, itu adalah Tauratnya ini, al-masyhurah, yang terkenal ini, lama khalafuha, maka mereka bertiga tidak akan berselisih kepadanya.
Maksudnya jika benar bahwa Taurat yang ada pada ketiga nabi itu adalah berasal daripada Nabi Musa, maka niscaya mereka bertiga tidak akan berselisih tentang jumlah dan anak-anaknya. Jumlah anak-anak dari Benyamin. Kalau memang benar itu berasal dari Tauratnya Nabi Musa. Walama waqa'u fil ghalati, dan mereka tidak akan terjatuh di dalam kesalahan, tidak akan berselisih, tidak akan jatuh dalam kesalahan. Walama amkana, dan tidak mungkin la Ezra bagi Ezra itu an yatruka Taurat, untuk meninggalkan Taurat, wa ya'tamidu 'alal awraq, dan hanya berpegang terhadap pohon nasab an-naqisah yang kurang. Jadi wakaza, dan begitu juga law kanat at-tauratul lati katabaha Ezra, jika ada kitab Taurat yang ditulis oleh Ezra maratan ukhra, jadi ditulis pada waktu yang lain, bil ilhami, dengan ilham, ala zamihim, di atas prasangka mereka para Kristen itu, fi hadhihi Taurat, di dalam Taurat ini yang terkenal ini, lama khalafaha, niscaya Ezra itu tidak akan menyelisihi Taurat itu. Nah, fa'ulima, maka diketahui anna Taurat al-masyurah, bahwa Taurat yang terkenal ini laisatit Tauratul lati sanafah Musa, itu bukanlah Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, walallati katabaha Ezra, bahkan bukan juga kitab Taurat yang ditulis oleh Ezra, bal, akan tetapi yang benar itu adalah al-haqqu annaha majmu'atun, bahwa kitab Taurat yang diklaim ini adalah itu majmu'atun, itu karena dikumpulkan daripada riwayat-riwayat wal qasasil masyhurah, dan kisah-kisah yang terkenal bainal Yahudi, di antara orang-orang Kristen, jama'aha, yang mengumpulkan kitab itu adalah ahbaruhum, yaitu para ulama-ulama mereka, fi hadzal majmu', di dalam mengumpulkan kitab Taurat ini, bila tangki di riwayat, dengan tanpa ada kritik riwayat. Jadi ada dongeng ini, diterima dia, ada dongeng dari kisah ini, dari penduduk ini. Jadi tanpa ada kritik riwayat, tidak diteliti lah gitu. Jadi kalau ada petunjuk sedikit qoro'innya itu, mereka mereka menjadikan prasangka mereka itu sebagai itulah sanadnya. Nah, itu yang bermasalah. Coba kita lanjut dulu. Ini tidak kita baca semuanya. Ini kalau ada penting kita baca. Jadi banyak dia nih. Kan sanad itu berhubungan dengan siapa yang menulisnya, kapan ditulis kan. Nah, makanya di sini banyak. Kalau memang benar kitab Taurat itu ditulis berasal memang dari Nabi, kenapa ada banyak perselisihan di dalamnya? Nah, jadi banyak kalimat-kalimat seperti itu di sini. Falau kanat Tauratu fi zamanihi, maka jika ada Taurat yang ada pada zamannya Hezekiel ini, ini kita baca paling atas ini. Al-Zahiru anna Hezekiel alaihissalam, dan jelaslah bahwa Hezekiel alaihissalam, karena ada beliau itu muttabi'ut Taurat, itu adalah orang yang mengikuti Taurat. Falau kanat Tauratu fi zamanihi, maka jika seandainya Taurat yang ada pada zamannya Hezekiel itu mislu hadhihi Taurat, itu semisal khabar kana. Misal hadhihi Taurat, itu semisal dengan Taurat al-masyhurah yang terkenal, lama khalafaha, maka niscaya Nabi Hezekiel itu tidak akan berselisih atau tidak akan ada perbedaan di dalam kitab itu, fil ahkami, di dalam menentukan hukum-hukum. Wa kadzalika waqa'a fit Taurati, dan begitu juga jatuhlah atau terjadilah di dalam Taurat itu fi mawadi'a, di dalam tempat-tempat adidatin yang banyak, anal abana, bahwasanya anak-anak itu, ini bukan anaknya Benyamin ya, ini sudah lepas dari cerita anak-anak Benyamin. Ini memang bahwa anak itu tu'khadhu,
itu dibebankan bidunubil abai dengan dosa bapaknya ila salasati ajalin sampai kepada 3 masa wa arbaati ajalin dan sampai kepada 4 generasi lah gitu maksudnya. Dan pada satu posisi fil ayatil 20 pada ayat yang ke-20 minal babis samin dari bab yang ke-8 minal babis samin asyar dari bab yang ke-18 min kitab Hezekiel daripada kitab Hezekiel. Jadi apa katanya di sini? An-nafsul lati. Jadi ini isi dari Hezekiel ini ya. Ini isi dari kitab Taurat, itu mungkin percakapannya Hezekiel di dalamnya. An-nafsul lati tukhti'u fahiya tamut. Jiwa yang berdosa itulah yang harusnya mati. Wal ibnu dan seorang anak itu la yahmilu ismal abi, bahwa seorang anak itu tidak akan menanggung dosa bapaknya. Wal abu dan bapak itu la yahmilu ismal ibni, tidak menanggung dosa anaknya. Wa adalal adil dan orang adil itu yakunu alaihi, itu keadilan atasnya juga. Wa nifaqul munafik yakunu alaihi, dan kemunafikan itu adalah dosa baginya orang yang munafik. Nah, jadi di sini berbeda dengan di atas itu salah satu ajalin wa arba'ati ajalin. Dan sedangkan pada ini bahwa seseorang anak itu tidak menanggung dosa bapaknya dan bapak juga begitu, ini sesuai dengan Al-Quran. Fa'ulima min hadhil ayat, diketahui dari ini ayat anna ahadan, bahwa seseorang itu la yu'khadu bizambi ghairihi, itu tidak menanggung dosa selainnya, baik ayah kepada anak atau sebaliknya. Wa huwal haq, dan itulah yang hak. Kama waqa'a fi tanzil, sebagaimana yang ada pada di Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah seseorang yang berdosa itu memikul dosa orang yang lain. Jadi beginilah ini pembahasannya. Kita lompat ke perkara yang kelima langsung. La yaqdiru ahadun, itu tidak mampulah seseorang ayat da'iyah, bahwasanya ia mengklaim binisbati dengan dinisbatkan ila ba'dil fuqarat, kepada fuqarat. Ini fuqarat ini belum ketemu arti pasnya di Indonesia, ini bahasa Indonesia. Fuqarat ini tulang punggung artinya, mungkin tulang punggung apanya lah begitu maksudnya. Wa ba'dul abwabi, dan sebagian bab-bab anha, bahwasanya bab-bab itu min kalami Musa, itu berasal dari kalamnya Nabi Musa. Bal ba'dul fuqarat, akan tetapi sebagian fuqarat itu tadulu menunjukkan la tubayyinatin, bahwa menunjukkan sesuatu yang jelas. Anna mu'allifal hadzal kitab, bahwa pengarang dari kitab-kitab ini adalah la yumkinu, tidak mungkin an yakuna qabla Daud alaihissalam, tidak mungkin ada sebelum Nabi Daud alaihissalam. Bal yakunu imma mu'asiran lahu, akan tetapi kemungkinannya itu antara dia sezaman dengannya, atau ba'dahu, atau ada setelahnya. Jadi kan Nabi Musa dan Nabi Daud itu duluan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mungkin Taurat itu ditulis setelah zamannya Nabi Daud. Wa sata'rifu hadzal fuqarat, dan engkau akan mengetahui fuqarat wal bab dan bab fil maqsadis tsani, atau muqassidis tsani, muqassad yang ditujukan, atau yang muqassad ini yang dimaksud lah gitu. Minal babis tsani, pada bab yang kedua, mufassalan secara terperinci insyaallah. Wa yaquluna bizanni, wa ulama'ul masihiyah, dan para ulamanya Kristen itu yaquluna bizanni, mereka mengatakan dengan zon, prasangka, wa rajman bil ghaib, dan hanya melemparkan dugaan-dugaan. Innaha, bahwasanya kitab ini min mulhaqati nabiyyin minal anbiya, itu berasal dari para nabi. Wa hadzal qaulu mardud, dan ini perkataan ini tertolak, li'annahu mujarradud da'aihim, karena hanya semata-mata
klaim mereka saja bila burhanin dengan tanpa adanya bukti. Nih perkara yang keenam, naqala sahibu khulasah Saiful Muslimin, menakil oleh pemilik khulasah pedangnya Saiful Muslimin anil mujalladil ashar, dari jilid yang ke-10 dari ensiklopedi. Qala doktor, berkata Doktor Skender ini kayaknya apa, Alexander mungkin ya, Skender atau Alexander. Kis alladhi huwa, yang ia Dr. Skender ini, min fudhala'il masihiyah, yaitu dari pemuka agama Kristen al-mu'tamidin, yang yang banyak pengikutnya lah mungkin ini. Fi dibajatil Bible, di dalam pengantar daripada kitab Bible atau kitab perjanjian baru al-jadid, di sini ditulis mungkin Bible yang jadid atau gimana maksudnya ini. Apa katanya? Sabatali, tetaplah bagiku bizuhuril adillatil khufiyah, tetaplah bagiku oleh zahir, nampaknya dalil petunjuk yang jadi nampak bagiku petunjuk yang tersembunyi. Itu salah satu umurin oleh 3 perkara jazman secara pasti. Salah satu fa'il dari ini sabata, tetaplah bagiku oleh 3 perkara. Nah, apa 3 perkara itu? Anna Taurata, bahwasanya Taurat al-maujudah yang ada ini, laisa min tasnifi Musa, itu bukanlah karangan atau bukanlah kitabnya Nabi Musa. Wasani annaha kutibat fi Kan'an, bahwasanya ini Taurat ditulis di negeri Kan'an. Tidak perlu kita lihat ini. Yerusalem, atau di Yerusalem. Yakni ma kutibat fi ahli Musa, itu tidak ditulis kitab Taurat ini pada zamannya Nabi Musa. Alladzi kana Bani Israel, yang adalah mereka para Bani Israel itu, fi hadzal ahdi, pada zaman sekarang itu, fi sahara, tinggal di padang pasir. Wasalis la yasbutu ta'lifah, tidaklah tetap oleh karangannya, oleh susunannya itu, qabla sultanah Daud, sebelum kekuasaannya Nabi Daud. Wala ba'da Hezekiah, dan tidak juga itu setelah zamannya Hezekiah. Hezekiah ini anaknya kayaknya nih. Bal unsibat alifah, akan tetapi dinisbatkan karangan buku kitab ini adalah ila zamani Sulaiman, kepada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yakni qabla alfasanatin min miladil Masih, itu jauh sebelum 1000 tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Au ila zamanin qaribin, atau kepada waktu yang dekat, minhu, daripadanya, fi zamanil ladzi kana huwa humur asyair. Jadi ini nama orang Humur ini. Nah, jadi pada zamannya yang ada Humur, seorang penyair. Wafal hasil, kesimpulannya, ana ta'lifaha, bahwa dikarangnya kitab Taurat ini ba'da khamsumiyah, itu setelah 500 tahun min wafati Musa, dari meninggalnya Nabi Musa. Intaha kalamuhu. Nah, ini pendapat orang Kristen sendiri. Kita lanjutkan lagi sedikit ini. Al-amr al-ashir, perkara yang ke-10. Waqa'a fiha al-aghlad, jatuh pada kitab Taurat itu sebuah kesalahan. Wa kalam Musa alaihissalam, dan kalamnya Nabi Musa alaihissalam, arfa'u min an yakuna kadzalik, yaitu lebih parah lagi kesalahannya,
Nah, gitu. Mislu ma waqa'a fil ayati, semisal apa yang terjadi pada ayat yang ke-15. Al-khamisah asyar minal babis sadis. Jadi dari bab yang ke-46. Minal babis sadis wal arba'in. Min safari takwin, dari kitab kejadian. Hakaza. Begini katanya. Fahaula'i banu Laya. Maka inilah Bani Laya. Alladzina waladathum. Yang mereka, Laya itu ini nama seorang perempuan ya. Yang Laya ini melahirkan bagi anak-anak, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub, baina nahri, di antara sungai di Suriah, wa Dina, dan melahirkan namanya Dina, perempuan. Ibnatuha adalah anak perempuannya. Fajami'u bainiha, maka semua anak-anaknya itu baniha wa banatiha, dan semua anak laki-laki dan perempuannya itu salah satun wa salasuna nafsan, itu ada 33 orang. Coba kita lihat di versi bahasa Indonesianya ya. Ini dia itu 46 ayat 15. Jadi kebalik 15-nya dulu kalau di bahasa Arab, baru 46-nya disebut. Itulah keturunannya Lea. Kalau dia ini kan Lia katanya tadi kan, yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak laki-laki serta Dina, juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi sama dengan di versi bahasa Arabnya ini. Nah, qauluhu, dan perkataannya salasatun wa salasana nafsan, dan perkataannya 33 orang ini, golatun, adalah kesalahan. Wa sahihu, dan yang sahih adalah arba'atun wa salasuna nafsan. Yang benar itu adalah 44. Wa'turifa, dan diakui bikaunihi golatan, bahwa ia salah. Siapa yang mengakui? Mufassiruhum al-masyhur, itu para pentafsir yang terkenal. Harsali, mungkin ini namanya penafsir itu nih. Itu haitsu qala, bahwa ia berkata, lau adattumul asma, jika kamu hitung nama-nama, wa akhaztum Dina, dan kamu juga includekan termasuk juga Dina, surat arba'atan wa salasin, maka jadilah ia 34. Kan tadi 33. Kalau masuk Dina berarti 34 tambah 1. Wala budda min akhdhiha, dan haruslah di dalam mengambilnya itu, kama ya'lamu, sebagaimana diketahui, minta dari auladi, dari jumlah anak-anak Zulfa, li'anna Sarah, karena bahwasanya Sarah itu bintu Asyir, wahidatun min sittati asyar, itu satu dari 16. Nah, ini saya kurang paham juga sebenarnya nih. Intaha. Ini nama-nama, siapa nama-nama ini? Nah, ini ada juga nih. Habis lima waqa'a, dan semisal apa yang terjadi fil ayat tsaniyah, pada ayat yang kedua, minal babi salis wal ashrin, dari bab yang ke-23, min safari tasniyah, dari kitab bilangan. Hakada, begini katanya. Wa man kana waladu zaniyah, siapa orang yang ia itu anak zina, la yadkhulu jama'at rabbi, janganlah ia masuk kepada jamaah Tuhan, hatta yamdi alaihi, hingga berlalu kepadanya itu asyaratu ahqabin, yaitu 10 generasi. 10 ahqab. Jadi ahqab ini ada generasi, ada artinya 80 tahun juga. Nah, jadi saya kurang pas ahqab, tetapi di sini kalau kita 10 generasi makin kan. Nah, wahada, dan ini kata-kata tidak boleh masuk anak zina itu golatun, adalah kesalahan. Kata Syekh rahmatullah. Kenapa? Wa illa, jika tidak, yalzamu, itu lazimlah, an la yadkhulu Daud alaihissalam, bahwa tidaklah masuk Daud alaihissalam, wala abauhu, dan tidak juga bapaknya, ila Farisin, kepada satu tempat, kepada Faris. Ini Faris ini nama orang atau nama apa ini? Nama orang nih, bin Faris bin Yahuza bin Yakub. Oh, ini cucunya Nabi Yakub ini. Jadi tidak boleh masuk ke Faris.
bin Yahuda fi jama'ati Rabbi, di dalam jamaah Tuhan. Kenapa? Li'anna Faris, karena bahwasanya Faris itu waladuz zina, adalah anak zina katanya. Kama huwa musarihun, sebagaimana itu dijelaskan musarahun fil babi samin, pada bab yang ke-38 min Safar Takwin, dari kitab Kejadian. Nah, ini cukup ini. Kita lanjutkan sedikit, ini masih ada hubungannya. Wa Dawudu alaihissalam, dan hubungannya Daud dengan Faris ini itu adalah bahwa Daud adalah keturunannya Faris, keturunannya yang ke-10. Kama yazharu min nasabil Masih, sebagaimana yang jelas daripada nasab Al-Masih al-mazkur yang disebutkan fi Injili Matta wa Luqa, yaitu yang disebutkan di Injilnya Matta dan Injil Luq. Ma'ana Daud ra'isul jamaah, bersama bahwasanya Daud itu adalah kepala jamaah. Wal waladul bakru, dan anak bakar. Nah, apa maksudnya ini? Lillahi ala wafqi zabur. Nah, jadi maksudnya di sini kan kalau tidak boleh masuk kepada jamaah, seharusnya siapa tadi? Faris itu tidak boleh masuk, karena dia di sini dinyatakan sebagai anak zina, dan Daud di sini dinyatakan sebagai keturunannya yang ke-10. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Mohon bisa diluruskan di kolom komentar kalau ada kesalahan. Jadi nanti kita akan masuk ke hal kitab Yosha. Jadi tadi yang di atas yang kita bahas ini adalah kesalahan-kesalahan sanad yang ada pada kitab Taurat. Nah, lanjutnya di sini adalah hal kitab Yosha. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya ingin kalau bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya mau bahas ini juga, tetapi sudah 1 jam. Jadi biar tidak terlalu panjang, nanti ada pasangannya juga. Ini tidak terlalu panjang sudah. Kitab Taurat yang terlalu panjang itu. Nah, kalau setelahnya ini ya, kalau masuk kepada kitab Qudot, kitab Ra'us, dan lain-lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.